Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alpiah. Di video kali ini saya akan kembali membagikan resep roti lembut hanya menggunakan oven tangkring seperti biasanya. Ini mudah banget dengan bahan-bahan yang murah banget. Buat teman-teman yang mau tahu cara buatnya, silahkan simak videonya sampai selesai. Nah, sebelum lanjut ke videonya, boleh ya teman-teman, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel YouTube Dapur Alpiah. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Tanpa menunggu lama lagi, langsung kita ke cara buatnya. Bahan pertama di sini ada 250 gram tepung terigu curah. Kali ini saya pakai tepung terigu curah karena kebetulan tepung terigu segitiganya lagi habis ya stoknya. Ini saya tambahkan 1 bungkus susu kental manis dan 3 sendok gula pasir. Kemudian 1 butir telur utuh. Ini dicampurkan ke dalam adonan. Selanjutnya masukkan 1 sendok makan rata permipan atau ragi instan. Setelah itu masukkan air sebanyak 80-100 ml. Ini dituangkan sambil diaduk-aduk secara bertahap saja ya teman-teman. Jika teman-teman takut kelempekan, cukup pakai cara seperti ini. Sambil terus diaduk-aduk supaya nantinya kita mudah untuk melanjutkan proses pengulenan, karena di sini saya akan menggunakan mixer selanjutnya. Tapi teman-teman jika tidak ada mixer, ini langsung saja diuleni dengan tangan ya. Kemudian saya menggunakan hand mixer. Gunakan kecepatan rendah saja terlebih dahulu ya, karena ini adonannya masih agak berat. Jadi jangan langsung sekaligus ke kecepatan tinggi. Di mixer kurang lebih 1 menit ya, sampai setengah kali saja. Kemudian setelah 1 menit kita matikan mixernya, lalu masukkan 1 sendok munjung margarin atau sekitar 30 gram. Kemudian sejumput garam, lalu di mixer kembali. Nah, baru kali ini kita naikkan kecepatannya karena adonan di sini sudah mulai lentur. Mixer kurang lebih 2-3 menit sampai kalis elastis. Setelah di mixer 2-3 menitan, kemudian ini kita matikan mixernya ya teman-teman. Selanjutnya seperti biasa kita akan cek kekalisannya. Jika sudah adonannya teksturnya seperti ini, jika direntangkan tidak mudah sobek, ini sudah kalis elastis. Selanjutnya siapkan alas kerja, lumuri tipis-tipis dengan tepung terigu. Lalu simpan di atasnya adonan tadi. Ini kita gilas-gilas sebentar seperti ini supaya lebih terbentuk serat rotinya. Kemudian kita rapikan. Dan simpan kembali di mangkok. Lalu ini akan diistirahatkan kurang lebih 20-30 menit. Selanjutnya ini sudah diistirahatkan, sudah mengembang 2 kali lipat. Kita kempeskan kembali udara yang ada di dalam adonannya. Kita gilas-gilas sebentar lagi seperti tadi ya. Kemudian ini kita rapihkan. Setelah itu saya akan bagi 2 adonannya sama rata.
lalu dibulat-bulatkan seperti ini. Selanjutnya ini akan didiamkan lagi hanya 5 menit saja. Setelah 5 menit kemudian kita akan bentuk satu persatu adonannya, kita sisihkan yang satunya lagi. Kemudian kita akan tipiskan adonannya dengan menggunakan pipa atau rolling pin yang teman-teman punya. Kemudian ini ditipiskan, dilebarkan sampai panjang dan agak lonjong bentuknya seperti ini. Ini kurang lebih ukurannya sekitar 25 cm atau sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian ini ditipiskan kembali, posisikan seperti ini. Selanjutnya saya ambil isiannya. Saya menggunakan selai stroberi yang sudah jadi ya, saya beli di toko kue. Ini harganya sekitar 1/4 kilo, Rp5.000, dan ini seres coklat untuk campurannya. Lalu kita lipat seperti ini. Kita rapatkan bagian sisi-sisinya, kita kunci bagian isinya supaya nanti tidak keluar, meluber. Kemudian ini ditipiskan kembali adonan yang agak panjangnya. Setelah itu diberi garis-garis secara menyerong ya, seperti ini. Lakukan, beri garis-garisnya sampai ke ujung, tapi usahakan tidak sampai putus ya, seperti ini. Nah, jika sudah selesai, kemudian kita gulung ke arah belakang seperti ini. Kemudian bagian bawahnya jangan lupa dicubit, dirapatkan seperti ini. Untuk selanjutnya, ini adonan kedua, lakukan seperti tadi ya. Tipiskan kembali menggunakan rolling pin atau pipa yang saya gunakan. Panjangkan adonan secara lonjong, kurang lebih ukurannya 20-25 cm. Kemudian kita ambil posisinya secara memanjang. Dan jika lengket, boleh tipis-tipis dilumuri tepung terigu. Kemudian kita rapihkan kembali seperti ini. Kemudian kasih isian sesuai dengan selera. Di sini saya menggunakan selai stroberi yang sudah jadi, saya beli kiloan di toko kue ya teman-teman. Kemudian campurkan seres coklat, atau teman-teman juga bisa menambahkan keju. Kemudian ini dilipat, dirapatkan bagian sisi-sisinya, kemudian diberi garis-garis halus seperti ini secara menyerong, dan usahakan jangan sampai putus. Lakukan sampai selesai, sampai ke ujung ya. Jika sudah selesai, baru digulung ke arah belakang seperti ini. Kemudian bagian bawahnya jangan lupa dicubit, dirapatkan supaya tidak terlepas. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya, sebelum kita masukkan ke dalam loyang, ini akan saya olesi dulu dengan margarin tipis-tipis.
Kemudian masukkan ke dalam loyang panjang. Ini ukurannya kurang lebih antara 15 sampai 20 cm dan lebar 7 cm ya. Kemudian masukkan ke dalam loyang. Sebelumnya ini loyangnya sudah diolesi tipis-tipis dengan margarin. Lalu diistirahatkan, tutup dengan plastik atau apa saja. Istirahatkan kurang lebih selama 1 jam atau sesuaikan dengan suhu ruangan masing-masing. Setelah diistirahatkan, ini sebelum di open kita lumuri atau kita olesi, maksudnya di atas permukaan rotinya dengan susu cair secara merata. Setelah selesai diberi susu cair bagian permukaan rotinya, selanjutnya saya kasih topping choco chip atasnya, mengikuti garis-garis yang sudah ada ya, seperti ini. Makin cantik hasilnya. Nah, ini dia ya, sebelum di open saja ini sudah terlihat cantik rotinya. Kemudian masukkan ke dalam oven tangkring yang sebelumnya sudah dipanaskan selama kurang lebih 10-15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Simpan di rak bawah sampai terlihat mengembang kurang lebih 30 menit dan usahakan bagian atas rotinya itu sudah kokoh, baru boleh dipindahkan ke rak atas untuk mendapatkan settingan api atas. Kurang lebih 15 menit terakhir ya. Nah, ini dia sudah matang. Saya panggang, total waktunya kurang lebih 45 menit sampai 50 menit. Tergantung oven tangkringnya masing-masing ya teman-teman. Kemudian selagi masih panas, ini diolesi dengan margarin dan susu kental manis yang dicampurkan. Selain akan membuat rotinya lebih lembut dan enak, susu kental manis ini bisa membuat rotinya lebih glowing. Nah, ini dia hasilnya, sudah selesai diberi dan diolesi dengan margarin dan susu kental manis. Lalu bagian pinggirannya kita sisir dulu sebelum kita keluarkan dari loyangnya. Nah, ini dia untuk hasil akhirnya, cantik banget ya teman-teman. Sangat empuk banget dan menggelembung banget rotinya, meskipun hanya menggunakan terigu curah yang kiloan. Saya beli di warung tetangga ya teman-teman. Ini hasilnya betul-betul luar biasa. Nah, itu dia tadi ya teman-teman, cara bikin roti rumahan, super mudah, super empuk banget dengan bahan-bahan yang murah banget. Buat teman-teman yang tertarik dengan resepnya, silahkan dicoba. Buat teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, jika suka silahkan like, share, komen, subscribe channel YouTube Dapur Alpiah. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.